Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi baca tulis Al-Qur'an pada pembelajaran keempat di bukunya di halaman 21 Mushkilatul Qur'an. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Qur'an itu ada gharib ya, yang artinya sesuatu hal yang asing atau aneh ya, bacaan yang asing atau aneh ya. Tapi aneh di sini bukan berarti aneh dalam arti tidak dibaca sebagaimana umumnya kita membaca Al-Qur'an pada ayat-ayat yang lainnya. Contoh kita lihat di sini banyak lafal dalam Al-Qur'an maksudnya tidak sesuai ya, kaidahnya tidak sesuai. Baik, kita lihat anak-anak sekalian macam-macam daripada gharib dalam Al-Qur'an yang tidak biasanya itu kita baca. Yang pertama ada 8 jenis ya, di bukunya coba kita lihat di situ ada 8 jenis. Yang pertama adalah imalah. Imalah ini yakni memiringkan antara harokat fathah dan kasrah. Artinya bacaannya itu harokatnya tetap harokat biasa, tapi dibacanya tidak dibaca sebagaimana harokatnya. Contoh pada ayat inna rabbi laghafurur rahim. Ini ya, bismillah ini terbalik ya. Bismillahi majreha. Bismillahi majreha. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, jadi majreha ya, majreha. Ya. Nah, ini rohnya dibaca re ya, majreha. Tidak dibaca majroha, tapi majreha. Dalam surat Hud ayat ke-41 ya. Jadi itu yang disebut dengan imalah. Ya, ada juga bacaan qiraah ya. Memang kalau itu cabangnya lagi ya, misalnya wadduhi ya, walaili idza dan seterusnya ya. Baik. Yang kedua, isyam. Ismam itu artinya memoyongkan bibirnya. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca ya, coba anak-anak perhatikan di bukunya. Ya, Bapak langsung saja baca ya. Ini enggak sama ya. Baca ya, misal qalu ya abana ma lakala ta'm. Nah, muncul ya ta'manna ya. La ta'manna. Jadi taknya dimunculkan mulutnya. Ta'manna ya. Jadi itu disebut dengan ismam ya. Jadi memunculkan daripada mulut kita. Biasanya di Al-Qur'an itu dituliskan ya, ini kan. Nah, ini terdapat dalam surat Yusuf ayat ke-11 ya. Jadi la ta'man. Jadi dimunculkan ya mulutnya manna. Kemudian yang ketiga anak sekalian, gharib yang ketiga adalah tashhil atau ringan, yaitu meringankan hamzah yang kedua. Ya, atau meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Dalam Al-Qur'an hanya terdapat satu kali, yaitu di surat Al-Fussilat ayat 44. Contohnya, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyun laqalu laula fussilat ayatuh. Nah ya, ini ya bacaannya. Jadi meringankan ya, meringankan daripada bacaan hamzanya. Jadi kan tulisannya ini kan A dua ya. Jadi digabung A jamiyyu wa arabi.
Oke anak-anak ya. Jadi itu bacaannya. Jadi jangan dibaca dah ya. A'jamiyu wa arabi. Nah, itu yang disebut dengan tashil ya. Kemudian yang keempat, gharib yang keempat itu adalah nun iwad atau nun pengganti. Yaitu mengganti tanwin dengan nun ketika bacaan diwasolkan. Surah Al-A'raf. Misalnya ya, wal waznanu yawma idzinil haqq. Nah ya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jadi kalau misalnya mau wasal ya, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinu. Ya, mengganti tanwin dengan nun ya. Yauma idzinil lil haq, sama kayak ini ya, nun li waqaya. Ya, ada huruf nunnya. Jadi setiap kali tanwin bertemu dengan alif lam ya, maka di sini pasti ada nun li waqaya namanya ya. Baik. Selanjutnya, nah ini dijelaskan ya, nun li waqayanya. Setiap baris alif lam atau hamzah wasol ya bertemu dengan tanwin, maka dia dibaca ada nun liwaqaya. Contoh ini ya, in taraka khaira. Nah, khaira nil. Nah ya, ada bukan khairal tapi khairanil. Ada nun waqayanya. Kalau Al-Qur'an Indonesia itu biasanya ditulis nunnya. Tapi kalau Al-Qur'an Madinah itu tidak ditulis. Ya, tuh. Kemudian naklun ya. Yang keenam naklun, yakni memindahkan harokat hamzah ke harokat lam. Dalam Al-Qur'an hanya terdapat dalam surah Al-Hujurat. Nah, naklun. Contohnya bi'salismul. Nah, ya bi'salismul. Bukan dibaca bi'sal ismu, tapi bi'salismul fusuku ba'dal iman. Ya, bi'salismul fusuku. Itu namanya naqlun. Yang ketujuh anak-anak sekalian disebut dengan arun, yaitu membaca dengan setengah harokat dan jika ingin berhenti di huruf yang sebelumnya sukun. Contohnya surah Ar-Rahman. Ya, yas'alu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah ya, sya'n, berhenti. Jadi bacanya sya'n. Ada nunnya tetap dibaca. Bukan dibaca sya'n. Biasanya bukan sya'n. Ada nunnya ya, ditekankan. Oke. Yang terakhir itu ada sakta ya. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Contoh di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala ya, kalla bal rona ala qulubihim. Nah, itu ya, makanu yaksibun. Jadi dia berhenti dulu. Kalau dalam surah Yasin juga ada ya, dalam surah Yasin juga ada. Kemudian ada juga di surah Al-Qiyamah, wa qilaman raq. Nah, berhenti sakta ya, berhenti kemudian baru dilanjutkan. Nah, surah Yasin ada ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini ya, itu di surah Yasin. Baik anak sekalian, itulah beberapa gharib yang ada di Al-Quran, ada 8 ya. Jadi kalau anak-anak nanti membaca Al-Quran ya secara mandiri, ingatkan beberapa hal yang menjadi perhatian ketika membacanya. Terima kasih. Untuk hari ini tidak ada tugas, kalian hanya menyimak pembelajaran tentang muskilatul Qur'annya. Dan di rumah dipraktekkan, dicoba membaca Al-Quran secara mandiri. Tidak ada tugas ya anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.